Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita hari ini memasuki bulan Natal. Dan entah bagaimana saudara, setiap kali memasuki bulan Natal itu kedamaian itu langsung terasa sekali. Dengan lagu-lagu Natal, entah di mall, entah di mana saja, itu langsung terasa sekali kedamaiannya saudara. Saya nggak tahu kenapa, tapi karena memang lagu-lagu itu, lagu-lagu yang bisa menyejukkan jiwa saudara. Di mall-mall ya mungkin kita mendengar tiada syair, cuma instrumennya aja, itu pun sudah sangat menyejukkan hati. Kita bersyukur kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, diberikan kedamaian, berdamai terlebih dahulu, berdamai dengan Allah, karena kita adalah musuh Allah, dan Yesus dia berkorban memperdamaikan kita dengan Allah. Yang kedua, kita juga dikasih lagu-lagu yang membuat kita makin lama makin damai. Dan orang-orang di luar sana saudara, walaupun tidak percaya kepada Kristus, tapi mereka juga bisa merasakan kesejukan dari Natal tiap tahun saudara. Sampai kapan? Ya sampai dunia berakhir. Kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan dari Tuhan di dalam mendengarkan firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur sudah menyanyikan 3 puji-pujian kepada Tuhan yang berasal dari Tuhan, dan kami nyanyikan lagi untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan setiap puji-pujian kami. Dan tiba saatnya ya Tuhan, tadi mulut kami berbicara, sekarang mulut kami diam dan telinga kami yang mendengar. Kami memohon Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dan juga berkatilah apa yang sudah Dia persiapkan. Tolonglah di dalam setiap kelemahannya, terutama di dalam kelemahan tubuhnya, kiranya Tuhan berikan kekuatan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Boleh silakan duduk. Hari ini kita akan melanjutkan kembali saudara dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 hingga ayat yang ke-48. Saya tidak mengambil perikop per perikop, tetapi ada bagian tertentu karena saya lihat saudara ini adalah sesuatu hal yang sangat baik dan juga ada hubungan. Di dalam Injil Lukas pasal 19 saudara ayat 41 sampai 48, di dalam 7 ayat ini terjadi 2 peristiwa atau kejadian yang sangat mengharukan dan sangat menyedihkan sekali. Yaitu pertama, Yesus menangisi kota Yerusalem. Yang kedua, Yesus marah pada waktu dia masuk ke dalam bait Allah. Dia mengusir dan mengobrak-abrik semua pedagang di bait Allah. Saudara, kita memikirkan mengapa Yesus menangis dan juga Yesus marah saudara. Apa maksud Yesus melakukan semua itu? Lalu berikutnya saudara, apa maksud dan tujuannya dan pesannya untuk kita pada zaman ini saudara. Pada hari ini saudara, judul khotbah adalah Raja yang Menderita. Sesudah sebelumnya saudara, minggu lalu adalah Raja yang Rendah Hati. Mengapa saya berani mengatakan Yesus adalah Raja yang rendah hati saudara? Karena semua orang pada zaman dulu, semua raja saudara, tidak ada yang naik kuda. Tidak ada yang tidak naik kuda maksud saya. Semua naik kuda. Tetapi Yesus saudara, seorang raja, tetapi dia naik keledai ya saudara. Yesus raja yang rendah hati, karena dia mau naiknya bukan naik kuda, tapi naik keledai saudara. Kuda adalah lambang kegagahan, sedangkan keledai saudara seperti lambang kelemahan. Tapi sebetulnya saudara, keledai adalah lambang kerendahan. Coba kita berimajinasi sedikit, Yesus adalah raja, kemudian dia naik keledai saudara. Coba kita analogikan pada zaman ini, Presiden Jokowi naik bajai. Coba saudara, pikirkan sendiri. Ya, Presiden Jokowi naik bajai ya saudara. Atau Presiden Jokowi misalnya naik Avanza saudara. Presiden tidak ada yang naik bajai, tidak ada yang naik Avanza saudara. Kebanyakan adalah Mercy, lambang kegagahan dan juga anti peluru saudara.
Tapi Yesus ini saudara seperti naik bajai. Dia itu naik keledai saudara. Dan dia adalah raja yang rendah hati. Dan bahkan Yesus saudara, dia lebih banyak jalan kaki. Menyatakan apa? Menyatakan dia begitu rendah hati saudara. Lalu kemudian mengapa saya berani mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang rendah hati? Karena Yesus harus menggenapkan nubuatan Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9. Kita sudah dibacakan minggu lalu saudara. Yesus harus menggenapkan salah satu nubuatan dari begitu banyak nubuatan terhadap dia. Salah satunya adalah nubuatan Nabi Zakaria 9 ayat yang ke-9. Saudara, Yesus adalah satu-satunya orang di dalam dunia ini sebagai penggenap nubuatan. Yang dicatat secara detail, yang dicatat secara rinci saudara. Kalau saudara baca buku-buku yang mencatat orang-orang terkenal, para pendiri agama yang hebat-hebat saudara. Mayoritas itu sudah diramalkan dulu saudara. Orang ini akan jadi orang besar nantinya saudara. Tapi bedanya di mana saudara? Bedanya tidak detail. Pokoknya saudara orang ini akan jadi orang besar nanti. Tidak detail saudara. Waktu meramalkan bisa benar, bisa tidak benar. Tinggal dua kemungkinan saudara. Tapi waktu Yesus saudara dinubuatkan itu secara detail saudara. Dan tidak ada satu nubuatannya itu yang tidak terjadi. Semuanya benar saudara. Kasih contoh misalnya. Waktu Yesus saudara, dia sudah dicatat. Dia akan dikandung. Bukan sekedar oleh perempuan. Tetapi oleh seorang perempuan muda yang perawan saudara. Itu sangat-sangat detail sekali. Dan Yesus juga saudara itu akan dilahirkan di kota yang kecil yang bernama Bethlehem Efrata. Dan Yesus juga saudara itu akan disalibkan. Disalibkan bukan di kampung halaman Yesus yaitu Nazaret, tetapi di Yerusalem saudara. Itu sangat detail dan itu sangat jitu sekali. Dan Yesus juga itu akan bangkit pada hari yang ketiga saudara. Itu sangat detail sekali. Saudara, nubuatan tentang Yesus dari sebelum lahir, sampai dia lahir, sampai dia hidup, sampai dia mati, sampai dia bangkit dari kematian. Dan kemudian saudara, dinubuatkan dia akan datang kembali saudara. Itu dinubuatkan itu secara detail. Saudara, kita bersyukur sebagai orang Kristen, kenapa? Karena kita mempunyai raja yang rendah hati. Raja yang mau, raja yang rela bergaul dengan kalangan apapun juga. Baik kalangan tinggi maupun kalangan rendah saudara. Kita mesti belajar dari raja ini saudara. Saat bergaul saudara, jangan pilih-pilih. Oh, saya cuma pilih kalangan tinggi. Atau saya cuma pilih kalangan rendah. Tidak bisa saudara. Waktu bergaul jangan pilih-pilih saudara. Waktu kita bergaul dengan kalangan tinggi saudara, tidak perlu minder. Yang penting saudara jangan minta duit. Ada orang saudara mendekati kalangan tinggi, tujuannya apa? Minta duit saudara. Ada satu orang, di negeri entah berantah saudara. Dikenal sebagai orang kaya. Lalu kemudian membuat suatu persekutuan para pendeta-pendeta saudara. Begitu selesai acara persekutuan, langsung dikelilingi oleh para pendeta-pendeta. Kasih apa saudara? Kasih proposal. Saudara, itu orang kaya tidak bodoh. Didekati, yaitu minta duit, lalu kemudian bikin proposal, tidak bodoh saudara. Maka apa saudara? Tidak mau lagi didekati. Kenapa? Karena dekati orang saudara, orang kaya, kalangan tinggi, itu punya maksud tertentu, yaitu duit saudara. Saudara, waktu kita bergaul dengan kalangan tinggi, jangan minder, jangan minta duit saudara. Jangan minta apa-apa. Dan kita harus pandai membawa diri. Pada waktu kita bergaul dengan kalangan rendah saudara, jangan rasa tinggi. Dan jangan menjadi sombong saudara. Lalu kemudian kita harus bersifat merangkul. Saudara, orang kalangan rendah itu dia sulit mendekati orang kalangan tinggi. Orang yang dari kalangan tinggi harus saudara yang memulai, yang merangkul kalangan rendah.
Jangan menanti saudara, jangan menunggu, tetapi memulai saudara. Yesus raja yang sangat rendah hati. Dia mau bergaul dengan siapapun juga. Kalangan tinggi, kalangan rendah, dia bisa bergaul saudara. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali dari Lukas pasal 19. Mari kita baca dari ayat 41 hingga ayat 44 terlebih dahulu. Lukas pasal 19 ayat yang ke-41 hingga 44 terlebih dahulu. Kalau saudara perhatikan di situ di dalam perikop dari ayat 28 hingga ayat yang ke-44. Tapi saya potong saudara dari ayat 28 hingga ayat yang ke-40. Kemudian saya potong ayat 41 hingga 44, kemudian 45 hingga ayat yang ke-48. Kita membaca dari ayat 41 hingga ayat ke-44 dengan tempo yang lambat, dan kemudian kita bisa renungkan, kita bisa pikirkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau. Saudara, di dalam bagian ini Alkitab mencatat bahwa Yesus menangis. Saya coba baca-baca Alkitab saudara, khususnya Injil, berapa kali dicatat Yesus menangis saudara. Waktu saya baca saudara kira-kira 2 kali. Yang pertama adalah pada waktu Lazarus mati. Dan kemudian saudara, Yesus menangis. Yang kedua adalah pada waktu saudara Yesus melihat kota Yerusalem, dan kemudian Yesus dicatat menangis saudara. Sepanjang seluruh hidupnya selama 33 tahun setengah saudara, cuma dicatat menangis itu 2 kali saudara. Nanti kalau saudara bisa menemukan lagi, lapor kepada saya saudara. Ada juga yang lain, masgullah hati Yesus. Itu bukan menangis, dia sedih saudara. Saudara, Yesus dicatat cuma 2 kali dia menangis saudara. Artinya apa? Artinya jarang-jarang. Dan artinya saudara, dia menangis begitu perlunya dia menangis, maka dia menangis saudara. Kali ini dia menangis karena apa? Dia menangisi kota Yerusalem. Kenapa? Karena kota itu menolak Yesus, saudara. Dan bukan hanya menolak Yesus, tapi mereka juga merencanakan kejahatan. Merencanakan pembunuhan, saudara, kepada Yesus. Siapa yang merencanakan, saudara? Enggak tanggung-tanggung. Imam besar Kayafas. Kalau sekarang dalam konteks sekarang, Paus, saudara. Dalam konteks sekarang, Paus merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Itu sangat-sangat gila sekali saudara. Alkitab mencatat, mari kita buka dari Yohanes pasal 11, ayat 49 hingga ayat yang ke-50. Yohanes pasal yang ke-11, ayat 49 hingga ayat yang ke-50. Sesudah menemukan, kita membaca Yohanes pasal 11, ayat 49 hingga ayat yang ke-50. 1, 2, 3. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun ini, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Saudara, imam besar, pemimpin tertinggi pada waktu itu, bernama imam besar Kayafas, saudara. Dia merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Bahkan dia, saudara, memprovokasi, dia katakan lebih baik satu orang mati daripada bangsa kita mati, saudara. Pertanyaannya, saudara, di mana kesalahan Yesus? Sampai-sampai seorang imam besar begitu tega merencanakan pembunuhan kepada Yesus, saudara.
Tidak insaf kamu. Saya insafkan kamu. Lebih baik satu orang mati daripada satu bangsa mati, saudara. Richard Niebuhr di dalam bukunya Christ and Culture, dia mengatakan bahwa memang Yesus harus mati. Kenapa? Jikalau Yesus tidak mati, maka kebudayaan Yahudi yang sudah dibangun begitu lama sekali, yang akan mati. Kalau Yesus tidak mati, maka kebudayaan Yahudi itu yang akan mati, saudara. Wah, itu sangat-sangat menakutkan sekali, saudara. Maka kemudian Yesus dia menangisi kota Yerusalem, saudara. Dan kemudian, saudara, apakah semua orang di kota Yerusalem merencanakan pembunuhan kepada Yesus? Pasti tidak mungkin, saudara. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang dirugikan dengan kehadiran Yesus. Siapa saja mereka, saudara? Alkitab mencatat para pemimpin agama yang terdiri dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki. Saudara, para pemimpin agama itu merasa dirugikan sejak kehadiran Yesus. Kenapa? Karena sebelumnya begitu banyak orang percaya kepada mereka. Dan pada waktu Yesus hadir, saudara, sekarang orang lebih percaya kepada Yesus. Kenapa, saudara? Sudah tiba waktunya. Karena Yesus adalah seorang yang jujur. Dia juga bukan cuma jujur, tapi dia juga berani menegur kesalahan. Dan Yesus adalah seorang yang sangat berintegritas, saudara. Sedangkan para pemimpin agama itu, saudara, mereka adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang pura-pura rohani. Alkitab mencatat begitu banyak kepura-puraan mereka. Mereka suka berdiri di tengah-tengah jalan dan berdoa di tengah-tengah jalan, saudara. Mereka suka memakai jubah kebesaran mereka, tapi hatinya begitu sangat-sangat kotor. Dan mereka suka duduk di tempat yang terhormat, padahal mereka tidak terhormat. Saudara, para pemimpin agama itu adalah orang-orang yang munafik, pura-pura rohani, dan tidak jujur, saudara. Dulu orang-orang tidak tahu. Tapi begitu Yesus datang, saudara, langsung kelihatan ketidakjujuran mereka. Dan langsung kelihatan kepura-puraan mereka, saudara. Mari kita menjadi orang Kristen yang jujur, yang tidak berpura-pura, saudara. Munafik, apa arti munafik, saudara? Munafik itu seperti seorang yang suka bermain sandiwara. Di sinetron, sabar, ramah, aslinya tidak, saudara. Aslinya itu begitu sangat kasar sekali. Tapi di sinetron, saudara, bisa begitu ramahnya luar biasa. Itu namanya adalah orang yang munafik, orang yang hipokrit, atau orang yang berpura-pura, saudara. Mari menjadi orang Kristen, saudara, yang jujur, yang tidak berpura-pura. Jangan di depan manis, di belakang busuk, saudara. Orang yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan itu sangat menderita. Jangan kira saudara bisa puas hidup di dalam kepura-puraan, itu sangat menderita. Kenapa? Karena hidup harusnya bebas, menjadi tidak bebas, menjadi tidak lepas. Kenapa, saudara? Orang yang hidup berpura-pura sangat menderita karena harus terus hidup berpura-pura. Dan juga, saudara, kenapa orang yang hidup berpura-pura itu sangat menderita, saudara? Karena setiap hari harus memakai topeng, saudara. Itu sangat menderita sekali, saudara. Mari kita belajar seperti Yesus, menjadi orang Kristen yang berintegritas, saudara. Setuju, bilang setuju. Lakukan. Tidak setuju, bilang tidak setuju, saudara. Jangan tidak setuju, bilang setuju. Konfusius, orang yang 500 tahun hidup sebelum Yesus, dia pernah berkata, seorang gentleman adalah seorang yang dia tidak mengerti, dia bilang tidak mengerti. Dia mengerti, dia bilang mengerti. Dia tahu, dia bilang tahu. Tidak tahu, dia bilang tidak tahu. Itu seorang gentleman, saudara. Tapi kemudian apa kata Yesus, saudara? Yesus berkata lebih tajam lagi.
Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Kita buka dari Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Sesudah menemukan kita baca bersama-sama. Ini kalimatnya mudah dimengerti, mudah dihafal. Kalau perlu kita hafal. Matius 5:37, 1, 2, 3. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, Yesus tambahkan lagi, apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Atau itu berasal dari setan, saudara. Yesus lebih tajam lagi, saudara. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Kalau ngerti, bilang ngerti. Tidak ngerti, bilang tidak ngerti, saudara. Tidak perlu gengsi, tidak perlu malu-malu kalau tidak ngerti. Saya pernah, saudara, aduh ampun. Gara-gara gengsi, saudara, nggak ngerti, saya bilang ngerti. Habis saya, saudara. Kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Dari TKA, saya nggak ngerti apa-apa, diloncatin ke kelas 1. TKA aja, saudara, pas-pasan. Kemudian diloncatin ke kelas 1. Saya sampai sekarang belum tanya sama keluarga saya, siapa pelaku semuanya ini. Saya belum tanya, saudara. Sampai sekarang saya belum tanya. Lupa tanya juga, saudara. Ya karena mama saya sudah meninggal. Mau nanya kemana lagi, saudara. Tapi mungkin sekali karena Desember ini. Tanggung umurnya. Loncatin aja ke kelas 1. Lalu kemudian diloncatin, saudara. Waktu kelas 1, waduh, saudara, ampun. Buyan, bengak, lolo, campur jadi satu, saudara. Bayangin ya, soal matematika. 1 titik. 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Lalu kemudian 2 titik. 2 tambah 1 sama dengan titik-titik-titik. Wih, susah banget ya soalnya ya. Kenapa susah, saudara? Saya baca semuanya. 1 titik. 1 tambah 1 sama dengan titik-titik-titik. 2 titik. 2 tambah 1 sama dengan titik. Saya baca semuanya. Susah banget soalnya, saudara. Nggak bisa jawab saya. Bodohnya minta ampun. Lalu kemudian koko saya rajin ngajarin saya, diajarin. Begini caranya. Ngerti? Sebenarnya nggak ngerti, saudara. Ngerti? Ngerti kok. Kenapa? Gengsi, saudara. Ya, kalau saya bilang nggak ngerti, wah dicubit sama dia. Ngerti? Ulang. Oh, mati saya, saudara. Ulang. Nggak bisa saya. Nggak bisa. Makanya kalau bilang ngerti bilang ngerti, nggak ngerti bilang nggak ngerti. Iya. Sudah, saudara, dijelasin lagi matematika. Lalu kemudian ngerti, telan ludah saya, saudara. Ngerti. Ulang, nggak bisa lagi, saudara. Wah, cubit lagi, saudara. Bayangkan ya, 5 tahun. Bayangkan, saudara. 5 kali 365 hari, bayangkan. Nggak bisa terus, bodohnya minta ampun, saudara. Lalu kemudian dia emosi, jitak, pukul, tendang, saudara. Kalau si Abraham Kuyper berkata bahwa tidak ada 1 inci pun di dalam hidup saya di mana Kristus tidak hidup di dalam hidup saya, kata Abraham Kuyper. Kalau kata saya, saudara, tidak ada 1 inci pun dalam tubuh saya, tidak ada jitakan, tendangan, cubitan, saudara, semua pernah kena. Kenapa? Nggak ngerti, saudara, bilang ngerti. Akhirnya, bohong. Waktu pas jam belajar, kemudian saudara, saya pura-pura tidur. Kenapa? Diajarin, jitak, tendang, pukul, saudara. Ini kungfu, saudara. Sesudah itu kemudian akhirnya, koko saya tanya, mana si Amin? Tidur. Oh, kasihan lah, capek dia, kasihan. Dia tidur lah, pura-pura, saudara. Besok, saudara, jam 7, saya pura-pura tidur lagi. Mana dia? Tidur. Oh, kasihan dia, capek. Hari kelima, saudara, ini pasti bohong. Bangunin, katanya. Dibangunin, saudara. Nggak bisa lari saya. Diajarin lagi. Ngerti, padahal nggak ngerti. Wah, dijitak habis, saudara. Kenapa? Karena gengsi. Lalu kemudian saudara sampai 5 tahun sesudah itu, pada waktu kelas 5 diajarin lagi. Wah, ditarik rambut saya, saudara. Lalu kemudian begitu ditarik, keluarlah segala isi hati, saudara. Apa isi hati yang keluar?
mulai hari ini gua nggak mau lagi diajarin sama lo. Koko saya bilang, apa? Nggak mau lagi, bagus, gua nggak capek katanya. Lalu kemudian saudara, dia bilang satu kalimat yang bikin saya bergetar saudara. Oke, gua nggak capek. Kalau nggak naik kelas, lu gue jamin mati. Hah, gue mau dibunuh. Hah, gue mau dibunuh saudara. Waduh, mau minta maaf, gengsi. Mau minta maaf, gengsi. Nggak minta maaf, gue bisa dibunuh saudara. Ini hati saudara ya, kalau misalnya ngomong sama anak-anak, mesti hati-hati saudara. Itu saudara kan nggak mungkin dia bunuh saya, nggak mungkin. Cuma saudara, saya anggap serius. Maka sejak hari itu saudara, janji, besok gue mau belajar sendirian saudara. Nah waktu belajar sendiri, gampang ya matematika. Sejarah, nggak ada susah-susahnya sejarah. Lalu kemudian yang lain nggak ada susah-susahnya. Pokoknya belajar, pelototin, pelan-pelan, dan bisa saudara. Akhirnya saya belajar sendiri saudara. Dan kemudian biasanya dari kelas 1 sampai kelas 4 SD, rankingnya saudara, kalau nggak 39, 40. Ya cuma 2 itu saudara, 39, 40. Yang nggak naik kelas selalu kalau 4 orang, 5 orang saudara. Murid 44 sampai 45. Berarti saudara saya setiap kali naik kelas karena dikatrol habis-habisan oleh guru saudara. Karena mungkin sikapnya baik, tapi bodohnya ampun-ampun saudara. Dan semenjak dapat ancaman dari koko saya, kalau nggak naik kelas mati, saya bunuh kamu saudara. Langsung dalam 1 semester ranking 5 dari depan saudara. Sampai kaget koko saya, ternyata adik gue yang goblok nih pinter banget ya katanya. Dalam hati gue, kan dulu mau bunuh gue sih, gue takut jadinya saudara. Saudara jangan sama anak jangan begitu ya saudara. Kalau nggak naik kelas mati kamu, jangan saudara. Kenapa? Bisa bunuh diri loh saudara. Ada satu anak, dia sudah dituntut oleh orang tuanya. Kalau tidak juara 1, jangan pulang ke rumah saudara. Dia biasa juara 1. Dan kemudian kali itu dia juara 3 saudara. Dia betul-betul tidak pulang ke rumah. Sampai selama-lamanya bunuh diri saudara. Pelajar di Singapura karena tidak juara 1, cuma juara 3 saudara. Enggak pulang sampai selama-lamanya, bunuh diri. Kita harus memotivasi anak. Tapi harus hati-hati cara memotivasi saudara. Kita kembali saudara, yaitu apa? Yaitu kalau tidak mengerti, bilang tidak mengerti. Mengerti, bilang mengerti saudara. Saudara tadi saya tanya, apakah semua orang di kota Yerusalem merencanakan pembunuhan kepada Yesus? Tidak. Hanya para pemimpin agama saudara. Tetapi kenapa kemudian Yesus menubuatkan bahwa mereka semua penduduk kota Yerusalem akan dihancurkan musuh. Dan tidak ada satupun batu yang tinggal terletak di atas batu yang lain alias hancur habis-habisan saudara. Tidak semua merencanakan pembunuhan. Tapi kemudian kenapa Yesus berkata semuanya akan dihancurkan saudara. Kenapa? Jangan lupa saudara bahwa para pemimpin agama yang rusak akan membuat seluruh masyarakat rusak. Dan jangan lupa juga bahwa para pemimpin politik pada waktu itu saudara, Pilatus sebagai gubernur yang ada di Yerusalem itu juga rusak kelakuannya saudara. Bayangkan ya, pemimpin agama rusak dan pemimpin politik juga itu rusak saudara. Komplit. Pemimpin agama rusak, pemimpin politik rusak, maka semua harus menanggung akibatnya saudara. Kalau saudara punya pemimpin agama rusak, tegur. Jangan sungkan-sungkan. Kalau saya rusak saudara, tegur saja. Kenapa? Jangan sampai saudara nanti dihukum oleh Tuhan. Tidak apa-apa saudara. Kalau perlu saya keluar, keluar saudara. Kenapa? Demi menjaga sebuah gereja. Kalau saya mesti keluar, ya keluar saudara. Tapi kalau misalnya yang gak rusak, ya jangan dong, biasa-biasa aja saudara. Saudara pemimpin agama manapun juga saudara. Kalau dia rusak saudara, tegur. Jangan sungkan-sungkan saudara. Dan Yesus saudara yang sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kota Yerusalem, dia akan dihancurkan saudara oleh Roma.
Maka kemudian dia menangisinya, saudara. Dia menangisinya, saudara. Kenapa Yesus tidak mencegah penghancuran kota Yerusalem? Kalau Yesus tahu, kenapa Yesus tidak cegah, saudara? Jangan lupa, saudara, Yesus juga menghargai kebebasan manusia. Dan peringatan itu, saudara, sudah cukup. Kenapa Tuhan tidak mencegah Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara? Karena Tuhan menghargai kebebasan yang diberikan kepada manusia. Dan sebelumnya Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Adam. Jangan makan buah ini. Waktu kamu makan, kamu pasti mati, saudara. Tuhan sudah kasih peringatan. Di dalam bahasa Ibrani, pasti mati berarti mati, mati. 2 kali, saudara. Peringatan sudah diberikan oleh Allah. Tapi mereka tidak mau taat, ya sudah, bebaskan saja, saudara. Allah adalah Allah yang memberi kebebasan kepada manusia. Bebas untuk apa? Bebas untuk taat dan bebas untuk tidak taat. Bebas taat ada konsekuensi. Yaitu apa, saudara? Mengalami penyertaan Tuhan, saudara. Mungkin kita menjadi orang Kristen, saudara, yang taat, tapi dalam hidup kita banyak pergumulan luar biasa. Yang tak habis-habis, yang tak henti-henti, saudara. Tetapi akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan itu sangat menghibur sekali, saudara. Menjadi orang Kristen yang bebas untuk tidak taat, saudara, juga akan mengalami konsekuensi. Namanya mengalami kehancuran cepat atau lambat, saudara. Oh, Allah sangat demokratis sekali. Dia tidak memaksa. Dia cuma kasih peringatan, saudara. Mari kita buka dari Yosua pasal 24. Bagaimana Allah itu sangat demokratis sekali pada manusia, saudara. Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, silakan pilih, saudara. Mau taat atau tidak taat. Mau beribadah kepada siapa? Silakan pilih, saudara. Saudara, Yesus menangisi kota Yerusalem. Yesus yang baru saja dielu-elukan sebagai raja yang rendah hati. Mereka bersorak-sorai, hai putri Sion, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan, saudara. Yang baru saja dielu-elukan oleh begitu banyak orang, saudara. Sekaligus raja yang menderita. Melihat kota yang tidak mau bertobat. Maka saudara, Yesus menangisi kota itu, saudara. Saya ulang tadi, saudara, Yesus menangisi, saudara, paling cuma 2 kali, saudara. Tapi dia menangis untuk hal-hal yang sangat perlu, sangat penting. Dia menangis ketika Lazarus mati. Dia juga turut berduka cita, saudara, ketika Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, mati. Dia juga menangis, saudara. Sekarang banyak gereja pada waktu berduka cita ketawa ketiwi. Pakai band, saudara, yang begitu heboh sekali. Seperti bukan di rumah duka, seperti di rumah pesta, saudara. Mestinya mereka baca ayat Yohanes 11:38. Yesus pun menangis pada waktu Lazarus itu menangis, saudara. Saya tanya sama mereka, kenapa kamu, gereja kamu, orang mati kok pakai band, kok seperti rumah pesta? Oh iya, kenapa? Karena orang ini sekarang sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga, maka kita mesti bersuka cita. Saya bilang sama dia, tidakkah kamu baca ayat? Tertawalah bersama dengan orang yang tertawa.
dan menangislah bersama dengan orang yang menangis, saudara. Tidak pernah kamu baca ayat ini? Aduh, ini pendeta yang saya tegur, pendeta, saudara. Makasih Pak Pendeta, dia bilang sama saya. Saya bilang, kamu juga ya foto di depan orang mati, gaya fotonya. Aduh saudara, bagaimana orang non-Kristen melihat orang Kristen berfoto di depan orang mati, gaya begini saudara, senyum-senyum saudara. Saya bilang itu tidak etis. Saya bilang jangan pernah Anda lakukan hal seperti ini lagi. Itu sangat tidak etis. Kita tahu orang itu bersama dengan Tuhan Yesus, kita tahu. Tapi kita juga tahu keluarganya sedang berduka. Nah saudara, Yesus menangisi hal-hal yang perlu-perlu. Saya mau tanya saudara, sekarang kita sedang menangisi apa? Apa menangisi harta yang habis? Apa menangisi pekerjaan yang hilang saudara? Atau menangisi kekasih yang memutuskan kita saudara? Atau kita menangisi kemalasan kita, kebodohan kita, ketidaktaatan kita, dosa kita saudara. Bukannya tidak boleh menangis saudara, silakan menangis. Tapi menangislah yang perlu saudara. Pada waktu harta hilang, silakan bersedih saudara. Tapi jangan sampai kemudian kita menangis sejadi-jadinya saudara. Kenapa saudara? Harta adalah milik Tuhan, dititipkan kepada kita saudara. Apa artinya? Itu semua cuma titipan Tuhan kepada kita. Pada waktu Tuhan mau ambil, ya sudah. Kenapa? Itu adalah milik Tuhan saudara. Sekarang kita sedang menangisi apa? Coba kita pikir sendiri. Kita lanjut lagi saudara. Di dalam ayat 45 hingga ayat yang ke-48. Ayat yang sebelumnya yaitu raja itu kemudian dia menangis. Sekarang ayat 45 hingga ayat ke-48. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah dia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara, di dalam ayat ini saudara, raja itu lebih menderita lagi. Kenapa? Pada waktu dia saudara, sesudah dia menangisi kota Yerusalem, dia memasuki Yerusalem, dia masuk ke dalam bait Allah. Kota itu sudah begitu keras kepala saudara, menolak Yesus. Kemudian waktu Yesus naik masuk ke bait Allah yang super megah di Yerusalem saudara. Dan Yesus begitu sangat menderita. Kenapa? Karena dia harus melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Bukan pembunuhan saudara. Bukan pembunuhan, tapi sangat mengerikan. Itu bait Allah yang kudus dicemari oleh para pedagang. Yang dibina oleh imam-imam kepala saudara. Hati seorang raja saudara itu sangat menderita sekali. Melihat kejahatan dilakukan di rumah Tuhan saudara. Rumah Tuhan dicemari habis-habisan oleh para pedagang saudara. Pertanyaan, apakah tidak boleh berdagang di bait Allah saudara? Bukannya tidak boleh, boleh saudara. Tapi mereka mengambil keuntungan itu luar biasa, sangat keterlaluan. Saudara, orang kalau datang ke bait Allah pada hari Paskah, mereka harus membawa persembahan berupa binatang saudara. Yang kedua berupa uang. Kalau orang yang agak kaya, silakan kamu beli domba, silakan kamu beli lembu. Ya, yang miskin saudara silakan beli burung dan persembahkan kepada Tuhan, dipotong dan darahnya nanti dipercikkan saudara. Lalu kemudian hewan-hewan korban itu ada syarat-syaratnya. Pertama, tidak boleh sakit. Kedua, tidak boleh ada cacat saudara. Baik di kulit, di mata, di kuku, di kaki, tidak boleh ada cacat saudara. Dan semua hewan yang dibawa akan diperiksa dulu oleh para imam-imam.
Dan jika imam bilang, oke, silakan masuk. Kalau ada cacat, tidak boleh masuk. Kamu pulang lagi, bawa lagi domba, datang kemari lagi, saya periksa lagi saudara. Mana mungkin bisa lolos pemeriksaan saudara. Kenapa? Saya coba baca satu buku, ternyata ada 120 meja saudara. Jadi dari meja pertama diperiksa, lolos tidak. Meja kedua, 120 meja saudara. Mana mungkin bisa lolos? Sudah ke 119, lolos nih. 120 enggak lolos saudara. Ada cacat sedikit di kulit, enggak lolos saudara. Dan itu memang disengaja. Supaya apa? Supaya orang membeli hewan-hewan itu ke pedagang yang dibina oleh para imam-imam saudara. Repot-repot bawa binatang. Nanti waktu datang ke imam, enggak lolos. Sudah beli saja saudara. Berlaku demand and supply. Permintaan bertambah, harga naik saudara. Apalagi pada hari raya Paskah, banyak banget peminat, pembeli hewan-hewan saudara. Maka apa? Harga naik gila-gilaan. Itu berkali-kali lipat saudara. Para pedagang itu dibina oleh para pemimpin agama saudara. Dan Yesus melihat itu. Dia menderita. Dia marah saudara. Di dalam Injil Matius saudara dicatat, dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Dia menjungkir balikan meja-meja pedagang merpati saudara. Tidak mungkin menjungkir balikan meja-meja pedagang domba, Anda perlu meja saudara. Dia begitu marah luar biasa saudara. Melihat apa? Melihat kejahatan itu di dalam gereja saudara. Di dalam bait Allah yang kudus. Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa rumahku disebut sebagai rumah doa. Tetapi kenapa kamu jadikan sebagai sarang penyamun, sarang penjahat saudara. Semua orang diperas, kaya diperas, miskin diperas saudara. Orang yang cuma mampu beli burung berarti miskin, itu pun diperas saudara. Dan Yesus melihat semua itu. Dia sangat menderita saudara. Kemudian dia marah. Satu orang saudara, dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Kenapa meja penukar uang saudara? Falas pada waktu itu saudara, dijungkir balikan. Karena orang pada waktu pegang mata uang Romawi sebagai alat pembayaran saudara. Tetapi pada waktu mereka ke bait Allah beri persembahan, tidak berlaku mata uang Romawi. Yang berlaku adalah mata uang Yahudi saudara. Kemudian mereka tukar saudara, luar biasa kursnya. Sangat-sangat tinggi sekali dan sangat tidak masuk akal saudara. Maka kemudian saudara, Yesus marah. Dia begitu menderita saudara. Dan dia terpaksa harus marah saudara. Dan itu pun dia marah saudara. Direncanakan pembunuhan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Direncanakan pembunuhan saudara. Menderita tidak saudara? Paling enak diam aja, udah paling enak saudara. Sudah aman loh Yesus tidak dibunuh saudara. Tapi tidak bisa melihat kejahatan. Diam tidak bisa saudara. Dia harus berteriak saudara. Kenapa orang-orang Yahudi pada waktu Perang Dunia Kedua di Jerman saudara? Jerman Nazi membunuh semua orang Yahudi. Kalau bisa di seluruh muka bumi saudara. Yang habis di Eropa saudara. Dan banyak yang melarikan diri ke Amerika saudara. Kenapa? Karena gereja diam. Pada waktu orang-orang Yahudi digenosid, dibunuh saudara. Dengan cara dimasukkan ke dalam kamar gas. Di kamp konsentrasi. Lalu kemudian dikeluarkan gas saudara beracun, mati. Kenapa bisa terus berlanjut? Dari ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, sampai jutaan orang-orang Yahudi mati saudara. Kenapa? Karena gereja diam. Saudara, gereja juga punya dosa begitu besar saudara. Terhadap orang Yahudi, terhadap masyarakat. Kenapa? Karena diam saudara. Waktu ada kejahatan, gereja tidak boleh diam saudara. Yohanes Pembaptis, dia berteriak kepada politik. Herodes,
Tidak halal engkau mengambil Herodias, istri saudaramu Filipus. Tidak halal kamu. Ditegur saudara oleh Yohanes Pembaptis. Sebagai seorang nabi, dia menegur politik saudara. Apa akibatnya? Dipenggal kepalanya saudara. Itu memang konsekuensi. Tapi harus berteriak saudara. Kenapa? Tidak bisa melihat saudara. Yesus itu begitu menderita. Melihat kejahatan di dalam gereja. Begitu menderita saudara. Maka tidak ada jalan lain. Dia marah. Dia mengusir para pedagang. Dia jungkir balikan meja-meja penukar uang. Dan juga para pedagang burung merpati saudara. Kenapa? Karena kejahatan. Saudara, terakhir adalah apa? Yesus adalah raja yang menderita. Dia menderita karena Yerusalem menolak dia. Dan merencanakan pembunuhan terhadap dia. Dia menderita waktu dia melihat bait Allah dicemari oleh para pemimpin agama saudara. Dia menangisi kota Yerusalem. Dan dia juga saudara menderita. Dia harus mengobrak-abrik bait Allah yang kudus saudara. Pada waktu kita melihat kejahatan saudara. Bagaimana saudara? Apakah jiwa kita menderita atau tidak saudara? Atau bodoh amat biasa-biasa aja saudara? Pada waktu saudara kita melihat kota ini saudara. Yang tingkat kejahatan sudah terkenal seantero dunia saudara. Bagaimana saudara? Cueklah, yang penting enggak terjadi sama saya. Atau kita belajar saudara, seperti Yesus menangisi kota ini saudara. Bukan cuma kejahatan curaslah, pemalakan saudara, tapi juga kejahatan bersifat moral saudara. Tidak menangiskah kita seperti Tuhan Yesus saudara? Dan maukah kita saudara mendoakan mereka? Dan kapankah terakhir kali kita menangis? Lalu kemudian apa yang kita tangisi saudara? Yang terakhir saudara, kita secara sadar tidak sadar saudara, mungkin bisa membuat Yesus menderita lagi, menangis lagi saudara. Karena apa? Karena sikap tingkah laku kita saudara, yang tidak mencerminkan sebagai seorang Kristen yang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Sikap tingkah laku kita saudara, itu bisa membuat Yesus menderita lagi, bisa membuat Yesus menangis lagi saudara. Mari kita bersama-sama di dalam Natal ini saudara, kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita sering kali membuat Yesus menangis lagi saudara, kita janji, Tuhan kuatkan saya. Semoga saya tidak membuat engkau menangis lagi, seperti engkau menangisi kota Yerusalem. Dan yang terakhir saudara, mari kita ajak orang-orang datang kepada Yesus. Melalui momen Natal yang sangat berharga ini saudara. Pendeta Hari Tambunan saya telepon. Saya panggil dia nama ya. Harli, tolong ke Palembang ya. Lu catatlah 12, 13, 14, 15 Desember. Lu catatlah yang mana yang bisa, gue oke aja. Dia bilang semua oke. Kok amin? Sudah kalau gitu gue pilih 13 aja saudara. Mohon maaf ya, tidak mudah mengundang dia saudara. Sangat tidak mudah mengundang dia. Tapi kemudian saudara, Tuhan berikan anugerah kepada kita. Mudah banget mengundang dia saudara. Mari kita tidak abaikan kesempatan ini. Saudara kemarin saya coba lihat jalan-jalan saudara. Wah, di simpang situ tuh Raja Wali saudara. Oh, sudah ada apa namanya itu? Spanduk saudara. Oh, ada saudara. Coba keliling lagi. Oh, ada lagi saudara. Saudara coba lihat rumah-rumah makan saudara. Wah, itu banyak poster-poster kita saudara. Para panitia bekerja luar biasa. Capek-capek, hujan, panas, mereka tempel, mereka pasang. Kalau kita saudara, mari kita, gampang. Tinggal buka HP, pikir-pikir saudara. Listing, catat siapa yang kita mau ajak saudara. Ajak mereka. Semoga apa saudara? Semoga
mereka saudara diselamatkan oleh Tuhan juga. Dan semoga mereka yang selama ini saudara membuat Yesus menangis, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka bertingkah laku lebih baik lagi. Dan sebaliknya saudara, membuat Tuhan Yesus tersenyum. Maukah kita membuat Yesus tersenyum saudara? Bukan membuat dia menangis. Raja yang seharusnya bahagia, jangan menderita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan, firman demi firman Kau berikan kepada kami, yang bukan hanya ditujukan kepada orang-orang 2000 tahun yang lampau, tetapi juga untuk kami pada saat ini, bahkan sampai nanti ya Tuhan, firman-Mu tetap berlaku, karena firman-Mu adalah firman yang kekal. Kami berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Ampuni kami jikalau kami seringkali membuat Engkau menangis lagi ya Tuhan. Oleh karena kemalasan kami, kebodohan kami, dan juga ketidakmampuan kami di dalam mengelola diri kami, ampunilah kami, tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat membuat Engkau tersenyum, tertawa ya Tuhan, melalui tingkah laku pola hidup kami. Kuatkanlah kami, kembalikanlah kami kepada Engkau sendiri, milik-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.